Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Anak-anak sekalian, marilah kita bersama-sama kembali untuk bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas izinnya jualah pada kesempatan yang berbahagia ini, di hari Jumat yang mulia ini, di hari Jumat yang penuh keberkahan ini, kebaikan ini, sehingga kita semua bisa bertatap muka kembali di kegiatan pembelajaran kita tentunya, yaitu BSI, ya, Bina Saksiyah Islamiyah. Mudah-mudahan pertemuan kita hari ini betul-betul mendapatkan keberkahan dan manfaat dari Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus juga meskipun kita hanya bertatap muka melalui virtual, ya, mungkin video seperti ini, tetapi harapannya tidak mengurangi kualitas dari setiap pertemuan kita. Anak sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Ya, semoga antum semua masih dalam keadaan sehat, ya, selalu semangat, bahagia bersama Umi Abi dan keluarga di rumah. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan ini Pak Agus ingin mencoba memberikan materi yang sangat mendasar tentunya, yaitu pentingnya adab dalam menuntut ilmu. Kenapa Pak Agus mengambil materi ini? Ya, karena Pak Agus sangat prihatin, ya, karena memang saat ini sudah banyak siswa, sudah banyak mahasiswa, santri, ya, dimanapun mereka berada, dimanapun mereka sudah menamatkan pendidikannya, ketika mereka kembali ke masyarakat, mereka justru menjadi ahli maksiat, ya, terkenal dengan maksiatnya bukan terkenal dengan kecerdasannya. Kenapa itu bisa terjadi? Karena mereka tidak memahami adab. Padahal ulama sudah mencontohkan bahwa sebelum kita mempelajari ilmu, terlebih dahulu kita mempelajari adab. Tentu ini sangat dicontohkan, ya, bagaimana ibu Imam Malik, ya, ulama yang sangat terkenal, yang merupakan ulama guru dari Imam Syafi'i. Ketika ibu Imam Malik, ya, mau mengirim Imam Malik untuk berguru ke Syekh Rabi'ah bin Abdurrahman, pesan ibu kepada Imam Malik, wahai Imam Malik, pelajarilah adab dari Syekh Rabi'ah bin Abdurrahman sebelum engkau mengambil ilmu darinya. Ini sangat luar biasa. Jadi seorang ibu tidak berpesan kepada anaknya belajar dengan baik, tapi dia ingin agar anaknya itu bisa mempelajari terlebih dahulu adab daripada ilmu. Mungkin ini juga mirip dengan pesan ibu kita, ya, orang tua kita, umi dan abi antum, ketika antum masuk di TK dulu, ya, masuk di Santama dulu, seperti itu pesan mereka. Hai anakku, tolong di sekolah perhatikan adab, ya, hormati gurumu, ya, hargai gurumu, ya, hargai teman-temanmu, ya, jangan nakal, bermain yang baik. Tentu fokus ketika antum menerima pelajaran dari guru-guru antum di sekolah. Itulah pesan ibu kita terdahulu. Pesan ini juga sebagaimana pesan orang tua Pak Agus, ya, Ina dan Ama Pak Agus di kampung. Selama Pak Agus
sekolah di SD, SMP, bahkan di SMA, termasuk ketika Pak Agus menjadi mahasiswa dulu, dan mungkin hingga saat ini. Orang tua selalu mengingatkan, Agus, tolong dimanapun antum berada, tetap memberikan dan memperlihatkan adab, ya, sebagaimana orang tua yang pernah ajarkan, ya, ke antum, juga bergurunya antum sebelumnya. Bagi antum sekalian, supaya antum punya pemahaman awal tentang adab ini, mungkin Pak Agus sedikit akan menjelaskan apa itu adab. Iya, jadi adab itu secara bahasa adalah kesopanan atau tingkah laku yang baik. Dalam ilmu pendidikan, adab ini dikenal dengan pengajaran atau pendidikan yang baik. Nah, sehingga ini penting dan sangat wajib untuk kita pelajari saat ini. Mungkin kita saat ini, ya, sudah banyak memiliki kecerdasan, ya. Mungkin di antara kita sudah bisa membaca, berhitung, pintar matematika, bahasa Inggris, ya, bahasa Arab, ya, pintar berceramah. Tapi semua itu akan berarti, ya, kalau kita memahami adab, dan semua itu akan hilang, ya, kalau kita mengesampingkan adab. Buktinya dari ilmu-ilmu yang sudah kita pahami selama ini itu biasanya sudah mulai terkikis, sudah mulai hilang, sudah mulai kita lupa. Kalaupun kita ingat, ya, tentu itu juga tidak akan mampu kita aplikasikan, kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebagai bukti bahwa ilmu kita ini belum mendapatkan keberkahan, ya, belum diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kita masih menyepelekan adab, masih mengesampingkan adab, masih tidak menganggap penting itu adab. Ini kelihatan dari aktivitas kita, bagaimana kita bertemu dengan guru kita, dengan orang tua, dengan orang yang lebih tua dari kita, bagaimana kita berteman dengan sesama kita, ya, bagaimana kita bersikap dengan tetangga kita. Nah, sehingga kalau adab ini kita jauhi, maka keberkahan dari ilmu kita tentu kita tidak akan dapatkan. Anak sekalian, tentu beda, ya, orang yang memiliki adab dengan orang yang tidak memiliki adab. Orang yang beradab atau orang yang memiliki adab tentu dia akan disenangi, ya, dimanapun dia berada, ya, di rumah disenangi oleh orang tua, keluarganya, di sekolah disenangi oleh gurunya, teman-temannya, ketika dia bermain, ya, di lingkungannya, di masyarakat, dia akan disenangi, ya. Dari jauh pun orang itu akan menunggu dia, ya, di mana dia pergi, ya, dia akan ditunggu, dia akan dinantikan. Sebaliknya orang yang tidak beradab, dia akan dijauh. Dari jauh pun kita lihat, pasti kita akan menghindar supaya kita tidak bertemu dengannya, supaya kita tidak bercerita dengannya, supaya kita tidak sharing dengannya. Karena apa? Karena kita sudah tahu bahwa dia itu adalah orang yang tidak memiliki adab. Oleh itu, anak sekalian, sebagaimana kita sudah paham bahwa Islam ini adalah agama yang sempurna, ya, semua hal diatur oleh Islam, ya, semua hal diatur oleh Islam. Apapun yang kita lakukan dalam kehidupan ini memang selalu diatur oleh Islam, ya. Kita masuk pun di WC, kita mandi, masuk di kamar mandi, kita mandi, kita makan, kita tidur, semua itu ada aturannya, ada adabnya, ada adabnya. Kalau semua ini kita lakukan dengan adab, ya, berdasarkan pemahaman adab, maka insya Allah diri kita itu akan terkontrol, ya, akan teratur, ya. Ilmu yang kita akan pelajari betul-betul akan berkah, akan semakin bertambah dan semakin bermanfaat bagi diri kita maupun orang lain. Oleh karena itu, kami sebagai guru antum berpikir ke depan bagaimana adab ini selalu kami berikan, ya, setiap pekannya, supaya betul-betul dari awal, ya, dari saat ini, sejak ini antum bisa mengetahui, bisa memahami bagaimana itu pentingnya kita mempelajari adab. Nah, tentu sekali lagi, apapun yang kita lakukan selama kita hidup dunia ini tidak terlepas dari pemahaman adab yang memang harus kita pahami sejak awal, ya. Termasuk bermajlis seperti memang ada adabnya, ya, tidak boleh ada yang meninggalkan layar, ya, tidak boleh
ada yang mendengarkan video setengah-setengah, karena ini penting, karena ini ilmu syar'i, ilmu yang memang harus kita dengarkan. Ya, karena ini apalagi ini dari gurunya antum, dari orang tua antum di sekolah. Kami pun juga selalu mengarahkan agar antum di rumah juga seperti itu. Ya, kalau orang tuamu tadi umi nabi antum menitip pesan agar antum taat kepada guru, ya, menghormati teman, belajar yang baik, kan juga pun seperti itu. Gurunya antum sudah berpesan agar ketika antum kembali di rumah, tolong, ya, perhatikan, bersikaplah dengan baik, dengan sopan kepada orang tua, kepada kakak, adik antum, keluarga antum di rumah. Seperti itulah sebetulnya. Intinya dimanapun kita berada, kita selalu harus menunjukkan akhlak yang baik, sikap yang baik. Sopan santun itu memang harus ada dalam setiap tingkah laku kita, dalam setiap ucapan-ucapan kita. Mungkin itu saja penyampaian Pak Agus pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ini menjadi muhasabah bagi pribadi kita semua. Mudah-mudahan semua ini bisa ada manfaatnya bagi pribadi kita semua. Semoga materi tentang adab ini bisa bersambung untuk kita sama-sama bahas di kesempatan yang lain. Baik antum semuanya, mohon maaf jika ada kekurangan, mohon maaf jika ada kesalahan sikap ataupun kesalahan lisan ataupun ucapan selama pertemuan ini. Untuk berkahnya pertemuan ini, marilah kita sama-sama akhir dengan hamdalah penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya shalli wa sallim daiman abadan.